Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi kemarin kita baru ketemu nih. Kemarin dulu. Hari ini ketemu lagi di hari Sabtu untuk materi yang baru lagi. Dan tentunya kita masih dengan pemateri yang sama seperti kemarin yang sangat luar biasa, Kak Idrak Oli. Alhamdulillah beliau selalu menemani kita di setiap pelatihan dari Rumah Kreatif, Rumah BUMN Pertamina Bonewolango. Terima kasih Kak Idrak. Oke, saya sebelum kita melakukan pelatihan online pada hari ini, saya mau menginformasikan kepada teman-teman sekalian untuk jangan lupa untuk foto sementara lagi mengikuti pelatihan, karena foto kalian yang diupload nanti di grup akan mendapatkan hadiah pulsa, nanti dinilai oleh Kasinta, supervisor dari Rumah BUMN, nanti akan dapatkan hadiah pulsa dari Rumah BUMN Pertamina. Oke, jangan lupa juga untuk mengikuti kuis dan evaluasi di akhir Zoom meeting kita nanti. Nanti kita akan share linknya di grup, nanti dijawab dan akan mendapatkan hadiah pulsa juga. Oke, jangan lupa ya. Oke, dan hari ini kita akan membahas materi tentang belajar marketing 5.0 di era pandemi. Oke, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ternyata setelah kita melakukan pelatihan kemarin, ternyata banyak sekali UKM yang membutuhkan tentang informasi ini. Terbukti dengan pertanyaan-pertanyaan kemarin yang mengarah ke materi yang dilaksanakan pada hari ini. Oke, kita sapa dulu pematerinya kita. Halo Kak Idra, bagaimana kabarnya? Ya, baik, Bro. Gimana kabar? Iya, alhamdulillah. Dengar jelas suara ya, bagus ya? Gimana? Suaranya jelas, mantap. Oke, mantap. Oke, karena sudah lewat dari 15 menit nih, kita langsung aja berikan kepada Kak Idrak. Silakan Kak Idrak untuk menyampaikan materi pada hari ini. Oke, terima kasih moderator yang luar biasa ya. Tetap setia dengan UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat selalu ya. Di sini sebenarnya materi ini nanti akan lebih banyak, saya harapkan sih lebih banyak prakteknya gitu, karena kan pada dasarnya kalau kita berbicara soal marketing itu sebenarnya ilmunya mirip kayak orang berenang. Nah, gimana? Maksudnya gini loh, Bapak Ibu sekalian yang semua di sini yang hadir, beberapa orang ini yang luar biasa. Kalau kita baca buku soal teori berenang, mau satu perpustakaan pun kita baca, itu ketika kita masuk ke dalam kolam atau ke dalam laut, itu pasti beda jauh dengan apa yang kita baca, begitu Bapak Ibu. Jadi marketing itu sebenarnya hanya perlu diketahui basicnya saja. Nah, pada dasarnya setelah itu ya mengalir sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada saat itu. Tidak bisa saya belajar Bapak Ibu selama ini, kalau tidak bisa kita menyamakan satu peluang usaha daerah lain dengan daerah yang lainnya. Bahkan ketika dua toko memiliki usaha yang sama di tempat yang sama pun masih banyak faktor-faktor tertentu yang membuat satu toko laris, yang satunya tidak, Bapak Ibu. Nah, faktor-faktor yang saya maksud di sini lebih ke faktor-faktor yang tidak tercatat di buku. Misalnya faktor mentalitas, misalnya kesabaran, misalnya hubungan pertemanan, misalnya persahabatan, misalnya juga dia adalah latar belakangnya, apakah latar belakang pendidikan atau latar belakang keluarga. Jadi tidak bisa apple to apple lah kalau dari segi marketing, Bapak Ibu. Makanya sering teman-teman UKM bilang, Pak, ini produk saya sudah sangat bagus, tapi kok tidak bisa laku di pasaran ya. Nah, kita harus cari tahu benar-benar dua masalah utama. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Jadi tak cukup kalau misalnya kita hanya sekedar melihat sebuah produk kemudian memastikan bahwa ini bisa laku di pasaran atau tidak, Bapak Ibu. Dan semua itu butuh proses, Bapak Ibu. Gojek itu aktif kalau nggak salah sejak tahun 2006, tapi baru kemudian tren setelah 6-8 tahun berjalan. Nah, Bapak Ibu bayangkan, selama 6-8 tahun, apa yang mereka lakukan? Mereka merugi. Mereka pasti pernah ada di posisi di mana, seperti kita semua, Bapak Ibu, di mana kita pikir, wah ini usahanya susah, usahanya nggak bisa, nah kita mengalami kesulitan teknis lain sebagainya. Nah, maka hari ini saya berharap nanti di akhir sesi ini, saya berharap Bapak Ibu yang sudah punya produk menyiapkan gambarnya, kemudian dikirimkan ke kolom chat atau dikirimkan ke saya atau langsung ke moderator boleh, dan lebih bagus kita ulas dan berdiskusi banyak soal marketing.
Karena marketing itu soal cara, sekali lagi Bapak Ibu, soal cara. Saya beri satu cerita sebelum kemudian kita masuk ke marketing 5.0 ini yang kita menamakan 5.0. Ada satu kisah yang inspiratif menurut saya yang menarik gitu, di mana ini kisahnya saya nggak tahu dari mana, tapi yang pasti ini menarik untuk kita sama-sama pelajari bahwa intinya adalah bahwa sebenarnya marketing itu milik semua orang. Nah, suatu ketika ada perusahaan buku yang merekrut sales, 10 orang sales. Nah, mereka masing-masing diminta untuk berjualan. Ada satu orang salesnya itu dia gagap, Bapak Ibu. Kalau bicara itu tergagap-gagap. Jadi saya perkenalkan, nah seperti itu Bapak Ibu. Dia tergagap-gagap. Terus yang lainnya itu bahkan ada yang marketing yang bagus. Nah, suatu ketika pada akhir bulan, ketika dirangkum seluruh penjualan dari sales, 10 sales ini, ternyata yang paling banyak menjual adalah sales yang gagap tadi. Nah, dipanggillah dia oleh manajernya. Penasaran kan? Kok bisa ini dengan keterbatasan seperti ini, tapi perjualannya luar biasa. Nah, terus akhirnya 10 orang ini dipanggil, sales ini diminta menjelaskan. Ayo kamu jelaskan bagaimana caramu menjual sampai kemudian kamu bisa, penjualanmu bisa selaku ini. Nah, sales itu berkatakan, begini Pak. Nah, terbata-bata kan, dia masih gagap. Ayo gimana caranya? Begini Pak. Ya, kita aja dengarnya mungkin, wah ini gimana ini ya? Ayo dong cepat dong, kasih tahu dong apa intinya. Jadi saya ketuk pintu rumah orang. Nah, dia ketuk nih pintu rumah orang. Terus saya tawarkan, si bapak ini makin nggak sabaran. Ayo jelaskan, ayo cepat. Apa intinya, poinnya? Begini Pak. Nah, diulang lagi, kita aja nggak sabaran kan? Saya tawarkan buku. Mau beli buku. Nah, dia ke tuan rumah nih, dia tawarkan mau beli buku atau saya bacakan. Nah, jadi tuan rumah punya dua pilihan Bapak Ibu, mau beli buku atau dia bacakan. Bayangkan Bapak Ibu. Halo, Kak Idra, jaringannya mungkin Kak, atau? Halo, Kak Idra. Kak Idra, cek. Teman-teman, kedengaran? Dengar. Kedengaran, Pak. Halo, Kak Idra. Kak Idra, waduh, materi kita terputus nih. Terputus. Ya, sudah sampai di mana tadi kita? Mau dibacakan atau mau beli? Dijual ya, oke. Oke, saya ulang lagi ya dari situ ya. Mohon maaf jaringan terputus. Jadi sebenarnya itulah marketing ya. Marketing itu bukan soal di mana kita jago akan sesuatu, tapi ya bagaimana kemauan kita, bagaimana kita bisa melihat satu sisi dengan sisi yang lainnya, kita komparasi, kemudian kita belajar soal marketing. Marketing 5.0, Bapak Ibu sekalian, perlu saya beritahu adalah marketing yang ada di luar batas-batas di mana kita biasanya melakukan gaya marketing yang konvensional. Itu saya sama sekali. Bapak Ibu, kalau mau dilihat ya, perusahaan saya pribadi itu memiliki satu perusahaan yang divisinya bergerak di bidang pemanfaatan media sosial dan internet bagi klien yang ingin produknya bisa dikenal pasar luas, Bapak Ibu. Tapi saya pribadi orang yang menganut paham bahwa sebaik-baiknya iklan adalah iklan yang organik. Jadi bukan pakai advertising di Facebook, di Instagram, di Google. Saya pribadi justru sedikit menentang cara itu, padahal saya punya satu divisi perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan media sosial itu. Nah, memang agak kontradiktif, tapi ya
mau bagaimana, saya harus jujur terhadap diri saya sendiri bahwa sebenarnya marketing yang paling efektif itu bukan marketing yang kita setting by ads, tapi sebenarnya yang organik, yang kita sendiri yang menawarkan. Nah, seperti apa prinsipnya nanti saya bagi di sini. Mungkin satu gambaran lagi soal marketing, Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Marketing itu adalah soal kita mendeskripsikan sesuatu. Deskripsi maksudnya seperti ini. Kita menggambarkan suatu contoh begini. 2 hari yang lalu saya pergi ke sebuah toko es krim. Nah, saya pesan es krim. Es krimnya kebetulan 2 scoop. Kalau Bapak Ibu tahu ya, scoop es krim itu rasa vanila. Nah, 2 scoop vanila ditaruh di piring kecil, kemudian di atasnya ditaruh buah ceri warna merah. Dan diselip sebagai sedotannya itu Astor, biskuit Astor ya Bapak Ibu tahu kan seperti apa biskuitnya yang kayak sedotan itu. Nah, itu enak sekali rasanya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini saya bercerita. Bapak Ibu pasti sudah bisa membayangkan, mengimagekan, menggambar Halo. sepertinya wifi-nya cukup bermasalah. Wifi-nya bagus, tapi koneksinya sering hilang. Jadi saya ganti. Oke, kita langsung masuk ke materi, Bapak Ibu. Saya izin share screen. Nah, ini dia materi. Belajar marketing 5.0. Ini perislahan. Lebih saya matikan kamera sambil kita menghidupkan melihat bagaimana yang besar-besaran, di mana teknik marketing konvensional, marketing bahkan sekarang ini mulai terbuktikan salah. Contohnya dengan kasus-kasus viral yang sekarang kita yang jualan-jualan, tetapi dia pakai cara-cara yang kreatif dan organik, kemudian dia akhirnya viral, Bapak Ibu. Nah, itulah dimaksud dengan marketing 5.0, di mana kita sebenarnya marketing 5.0 itu hanya perlu mengetahui dasar-dasar dari situasi marketing yang kita pahami, tapi sebenarnya ada aplikasinya kita bukan fokus di marketing 5.0 adalah cara. Jadi try and error. Kita akan mencoba berbagai macam cara, kemudian kita menemukan satu titik di mana ini akan menjadi satu dasar basic yang bagus sekali Bapak Ibu. Harus Bapak Ibu pahami bahwa penjualan itu tidak sekedar kita punya produk lalu kita jual. Nah, itu tidak cocok menurut kami ya pada saat ini sebenarnya gaya penjualan seperti itu. Itu sama dengan memulai usaha. Jadi diperbanyak mikirnya. Kenapa? Kalau uang itu rugi atau uang itu tidak terpakai atau kemudian uang itu
maksud kita gagal dan kita mengalami paling besar, ketika mereka rugi, ya mereka bisa coba lain. Nah, mereka coba cara lain, udah. Terserah mereka begitu, ketika bisa tidak terlalu mengganggu bagian yang cukup. Kak Idrak, suaranya putus-putus. Kak Idrak, bagaimana dengan yang lain? Iya, putus-putus suaranya. Putus-putus suaranya, Kak. Putus-putus ya, benar. Kak Idrak, halo. Punya. Kak Idrak. Halo. Suaranya putus-putus nih, Kak. Halo. Masih jelas atau putus-putus? Masih putus-putus, Kak. Halo. Coba. Putus-putus ya. Oke. Halo, cek. Masih putus-putus ya. Saya coba switch ke cek suara. Halo. Kedengaran? Udah. Oke, ya ini saya switch back ke WiFi, tapi semoga bertahan ya. Mohon maaf nanti kalau ada beberapa hal yang hilang segera diberitahu kalau misalnya suara putus dan lain sebagainya, moderator. Oke, kembali ke soal produk ya. Untuk produk sendiri kita harus memperhatikan jenis, fungsi, bahan baku, produksi, dan fitur. Ini adalah syarat-syarat ketika kita ingin mengembangkan sebuah produk. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya produk, itu sebenarnya bukan berarti berhenti mengembangkan sebuah produk, atau mungkin berhenti dari satu produk kemudian menggunakan ataupun membuat atau meng-create produk yang baru. Kak Idrak, putus lagi, Kak. Halo. Kak Idrak. Kak Idrak. Halo. Aduh, jaringan. Halo, Kak Idrak. Oke, kita terputus ini dengan pemateri, mungkin jaringan kurang bagus di daerahnya. Oke, terputus. Oke, Bapak Ibu, kita menunggu dulu pemateri, karena kebetulan mungkin ada gangguan jaringan di tempatnya pemateri. Oke, saya mau menginformasikan lagi ya, jangan lupa untuk foto kegiatan Anda pada hari ini, sementara meeting online. Nanti sebentar bakalan kita berikan hadiah. Oke, Kak Idrak sudah tersambung lagi? Ya, sudah tersambung lagi. Biasalah jaringannya. Ya. Di sini agak hujannya, cukup hujan, jadi mungkin pengaruh hujan. Kurang mengerti. Oke, kita lanjut. Oke. Next, sebenarnya intinya adalah nanti teman-teman, saya harap nanti di akhir ini kita bisa saling share ya. Jadi ini cuman mungkin memberitahu tentang basicnya saja. Nanti juga saya kasih contoh satu produk-produk dan ada beberapa tools yang akan kita siapkan untuk teman-teman semua bisa dipraktekkan di rumah. Oke, kemasan. Kemarin ini banyak sekali pertanyaan soal kemasan, ya kan, kemasannya ini bagaimana, bagus tidak, ya kan. Terus nanti bagaimana kalau misalnya kemasannya kita kurang oke, apakah itu pengaruh di penjualan atau bagaimana. Nah, Bapak Ibu jangan terlalu mengkhawatirkan soal ini, meskipun ini adalah poin penting seperti saya bilang kemarin. Poin pentingnya kenapa? Karena kita pribadi tidak punya satu hal yang kemasan, ya. Jadi kemasan adalah cara kita merepresentasikan produk kita, atau kalau kita ketemu orang, jadi kita tidak boleh kita ketemu orang kemudian kita menjabarkan semua ke orang, tidak bisa Bapak Ibu, hanya kemasanlah yang mewakili. Maka pastikan poin-poin ini ada di kemasan Bapak Ibu. Yang pertama, menarik perhatian, mengandung informasi yang dibutuhkan, simple, lalu lakukan uji coba, customer experience. Nah, kalau kita Bapak Ibu di desain biasanya punya dua, namanya UI sama UX, user interface sama user experience. Sebelum kita merilis sebuah desain ke pasaran yang sudah paten, yang sudah baku, selalu lakukan uji customer.
Jadi buat dulu di dalam gambar-gambar atau di sampling-sampling, lalu sebelum kita mencari tahu rasa, misalnya produk Bapak Ibu adalah makanan minuman ringan, nah kita harus pastikan bahwa kita memberitahu ke mereka ini kemasan. Ini ada 3 desain kemasan, misalnya 3 atau 4, lalu minta mereka memilih. Nah, mana yang Bapak Ibu paling bagus, yang menurut Bapak Ibu paling bagus lah menurut Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan temukan, mungkin dari 20 atau 30 orang, kita akan temukan mana yang paling bagus. Jangan pernah merasa bahwa pendapat kita selalu yang paling benar atau yang paling bagus, Bapak Ibu. Tidak selalu seperti itu. Kita harus juga mendengarkan banyak dari konsumen, karena mereka yang paling jujur memberi pendapat. Jadi, saya pribadi menyarankan Bapak Ibu, jangan mengambil keputusan-keputusan, kecuali soal produk. Tapi untuk kemasan, ambillah keputusan-keputusan berdasarkan masukan-masukan dari customer, soal warnanya, soal bentuknya, soal modelnya. Kadang-kadang dengan banyaknya input kita bisa menjadi semakin berkembang kemasan kita sehingga semakin bagus. Sekali lagi, kemasan adalah baju kita. Kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita merasa bahwa kalau misalnya kemasan kita kurang oke, kemudian penjualan kurang laku. Oh, jangan seperti itu juga, ya kan? Ada banyak juga produk-produk yang kemasannya biasa-biasa aja, tapi kan ternyata produknya laku. Jadi kemasan itu hanya faktor. Dia bukan satu hal yang baku, yang paten, yang menentukan bahwa sesuatu itu bisa sangat laku. Tapi setidaknya dengan kemasan yang bagus, dia akan mengangkat satu katakanlah semacam satu citra dari produk kita, Bapak Ibu ya. Jadi kemasan itu penting, lalu perhatikan detail. Nah, ini yang terakhir saya harus sarankan ke Bapak Ibu bahwa perhatikan detail. Detail itu sangat penting ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak memperhatikan masalah detail ya kemungkinan ya kita tidak akan setara dengan produk-produk yang high class. Produk-produk yang pabrikan besar itu mereka selalu memperhatikan detail. Jadi jangan pernah lupakan detail dari kemasan Bapak Ibu ya. Sekedar cuma tanda sobek di sini itu penting sekali. Sekedar untuk misalnya kita ingin melihat bahwa bagaimana nanti kemasan kita, ya silakan Bapak Ibu nanti jangan lupa lakukan uji coba ke customer. Lanjut ya. Harga. Nah, harga ini saran ya, ini tips dari pengalaman. Ini bukan textbook. Ya kalau Bapak Ibu cari mungkin tidak ada di textbook. Tapi saya pribadi harus beritahu ke Bapak Ibu bahwa buat harga yang wajar sesuai produksi, ya kan? Lalu buat harga di bawah sedikit dari kompetitor dan utamakan value dibandingkan dengan harga Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu ini penting untuk kita tahu bahwa harga produksi itu kan kita semua yang menghitung kan. Nah, ini saya tidak perlu membahas jauh tentang harga produksi. Bapak Ibu semua tahu bagaimana cara untuk memproduksi sebuah barang biar Bapak Ibu tidak laku. Tetapi setahu saya di soal penentuan harga ya, kita ada namanya batas bawah dan batas atas. Contoh untuk makanan. Apalagi untuk makanan ya, spesifik. Karena apa? Bumbu-bumbu makanan ataupun bahan baku makanan itu seiring berubah. Ya. Jadi dia tidak paten harganya, misalnya bawangnya tiba-tiba naik bulan ini, bulan depan tiba-tiba turun. Nah, Bapak Ibu soal harga, menentukan sebuah harga, Bapak Ibu harus tahu mana batasan naik dan mana batasan turun. Karena tidak mungkin tiba-tiba Bapak Ibu menaikkan harga produk atau menurunkan harga produk Bapak Ibu. Itu tidak boleh ya sama sekali. Bapak Ibu harus punya satu harga yang katakanlah satu harga yang paten, satu harga yang tidak boleh berubah-berubah, mau apapun kondisi yang terjadi. Misalnya mau harga bawang naik, mau harga sambelnya naik, misalnya untuk produk makanan ya, yang paling sering saya lihat fluktuasinya naiknya cepat dan itu tergantung dengan musim. Jadi dalam menentukan harga, kita sudah tahu batasan bawah harga berapa dan batasan atasnya berapa. Lalu kita membuat harga yang tidak menyentuh batas bawah dan batas atas. Artinya harga kita tidak terlampau tinggi, tapi pun ketika bahan baku naik, margin kita tidak nol atau kita tidak merugi. Jadi setiap pengusaha menentukan harga, dia hanya menentukan berapa margin yang didapat. Apakah sedikit, apakah banyak. Yang pasti jangan pernah rugi Bapak Ibu. Begitupun dalam memberlakukan diskon atau memberlakukan kalau yang kita sebut ya memberikan bonus kepada konsumen-konsumen kita. Oke, lanjut buat harga yang harga di bawah sedikit dari harga kompetitor.
Nah, maksudnya adalah kita harus tahu Bapak Ibu bahwa kompetitor kita ini senantiasa punya apa ya? Punya cara untuk mengakali harga, apalagi kompetitor yang pemain-pemain besar ya kan. Mereka kalau di marketplace kita lihat harga mereka itu variatif. Mereka tidak membuat harga bulat, misalnya 15.000, tidak. Mereka membuat harga 14.960 atau membuat harga yang lebih variatif dari itu. Mereka menurunkan 10 atau 20 rupiah, tapi mereka tetap untung, ya kan? Nah, di sini Bapak Ibu harga menjadi menurut saya adalah faktor yang penting untuk Bapak Ibu semua bisa bertahan di bisnis, ya kan? Karena kalau enggak diperhatikan dari segi harga, mau sekreatif apapun, pasti tetap kita merugi. Nah, utamakan value dibanding harga. Nanti kita praktek ya Bapak Ibu soal value itu apa dan harga itu apa. Oke, next inovasi. Saya perlu cek jaringan saya, moderator, apa masih terdengar atau sudah hilang lagi? Mantap. Oke, kita lanjut ya ke inovasi. Nah, inovasi adalah hal yang mutlak yang harus kita lakukan karena dia adalah perubahan. Satu-satunya yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri, ya kan? Jadi kita harus bisa terus berinovasi dengan produk kita. Inovasi jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Jangan terlalu cepat agar tidak membingungkan konsumen yang sudah terlanjur istilahnya loyal terhadap produk kita. Jadi di dalam inovasi itu kita ada kreativitas, kemudian diferensiasi, lagi-lagi yang terakhir adalah perhatikan detail Bapak Ibu. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Kenapa kita perlu memperhatikan detail? Karena saya pribadi adalah orang yang tahu bahwa kalau kita berbicara kemarin ya soal investor, soal konsumen, ada jenis-jenis konsumen yang mereka itu sangat memperhatikan detail, Bapak Ibu. Jangan salah, jenis konsumen ini biasanya adalah calon investor. Atau jenis konsumen ini biasanya adalah konsumen yang akan loyal, Bapak Ibu. Seringkali karena satu detail kecil, itu bisa mengangkat produk kita dengan bagus di mata konsumen. Ya kan? Misalnya, ada kemasan yang menggunakan zipper, ya kan? Ada yang tidak, Bapak Ibu. Itu kalau bilang hanya detail, apa sih bedanya kan kemasan sama-sama? Ternyata detail itu bisa merubah orang untuk bisa menggunakan produk kita. Contoh, kalau kita tidak menggunakan zipper, kemasan yang bisa ditutup lagi, maka produk itu harus langsung habis saat itu. Tapi kalau produknya ada zipper dan bisa ditutup lagi setelah digunakan, maka akan lebih tahan lama. Maka detail itu penting Bapak Ibu untuk kita mengembangkan produk. Seperti apa Anda memperlakukan produk Anda, itulah yang membuat produk itu terlihat mahal dan mengangkat nilai jualnya. Value-nya ya. Sekali lagi, yang penting dari sebuah harga adalah value-nya, bukan apa yang kita buat. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Dan kepada konsumen jangan pernah menurunkan harga, baik produk jasa atau barang, ini Bapak Ibu jangan pernah menurunkan harga. Kalau ada yang tawar, Pak ini turun dikit dong, Bu ini turun dikit dong, menurut saya jangan, ya kan? Jangan. Sebisa mungkin hindari untuk menurunkan harga. Kenapa? Karena itu akan menurunkan value dari apa yang sudah kita ciptakan. Begitu. Silahkan mengurangi produk Bapak Ibu. Silahkan misalnya tadinya dia mau ngambil 5 jadi ngambil 3 karena duitnya nggak cukup. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Memang di bisnis value yang paling penting itu adalah bisnis kayak yang nggak bisa digeser-geser lagi itu Bapak Ibu ya, seperti bisnis kesehatan. Pernah nggak Bapak Ibu ke apotik terus menawar harganya? Kan tidak pernah. Ya kan, kalau misalnya kita punya uang 50.000, maka kita siapkan hanya 50.000 untuk membeli sebuah obat. Misalnya kemahalannya, kita dosisnya kita kurangi. Tidak pernah ada satupun orang yang menawar ketika ada di apotik. Atau ketika Bapak Ibu belanja di mall. Pernahkah barang di mall Bapak Ibu tawar? Kan tidak pernah. Itulah perbedaan value. Padahal kita tahu harga itu bisa kita dapatkan dengan harga yang murah di tempat lain. Tapi dia mengangkat harganya dengan mengangkat kualitasnya atau nilainya atau value-nya. Jadi lebih penting kita memikirkan value-nya dibandingkan kita memikirkan harga. Ya. Lebih penting kita memikirkan nilai dari sebuah produk itu dibanding kita memikirkan soal harga. Oke. Nah, ini yang terakhir, nih, promosi. Gunakan internet, pasti saya di mana-mana menyarankan untuk menggunakan internet. Kenapa? Karena internet akan mengakselerasi pengetahuan orang tentang produk kita lebih luas dan lebih banyak. Lalu perbanyak testimoni. Ini penting Bapak Ibu. Orang yang misalnya produk Bapak Ibu dibeli oleh orang, jangan lupa untuk selalu jangan lupa untuk selalu meminta testimoni dari mereka, ya.
Kalau perlu direkam, misalnya dia ada screenshot chat, nggak apa-apa kita screenshot, izin ke dia untuk kita posting atau kita buat semacam satu gambaran testimoni dari orang-orang, atau kemudian dia video atau audio, bebas Bapak Ibu. Yang penting setiap orang loyalis yang saat ini atau nanti ketika membeli produk kita, jangan lupa minta pendapat Bapak Ibu. Kenapa? Testimoni adalah alat paling powerful dalam promosi. Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak, tapi selama ini itu yang saya rasakan, ya kan? Produk kami hampir nggak punya iklan, Bapak Ibu, ya kan? Kita tidak pernah beriklan kayaknya memang tidak pernah ya. Kalau saya lihat anak muda tidak pernah beriklan di Facebook atau membayar iklan ya untuk. Padahal kami punya divisi, itu kan aneh ya. Nah tapi karena adanya testimoni, maka kami kuat di pasaran. Nah seperti apa? Jadi orang ketika dia suka sama sesuatu, kita tidak perlu membayar dia sebagai marketing, dia akan mempromosikan sendiri. Misalnya Bapak Ibu jualan bakso, terus misalnya ada orang yang suka dengan bakso Bapak Ibu, maka secara otomatis ketika dia sedang dalam satu meeting atau dengan teman-temannya, kemudian mereka bilang, makan bakso yuk. Nah, orang ini Bapak Ibu nggak gaji, tapi dia akan merekomendasikan, bakso sana aja, nanti di tempat saya aja bagus kok, enak kok, gini. Nah, dia akan menjadi marketing yang handal. Kenapa? Karena dia promosi, dia testimoni kepada orang lain ya. Jadi Bapak Ibu, saya menyarankan bahwa Bapak Ibu perbanyak testimoni. Ini paling penting. Harus yang real ya Bapak Ibu. Jangan dipaksa-paksa juga orang untuk minta testimoni. Itu nggak bagus juga. Oke, berikan sampel endorse. Nah ini jangan pelit-pelit dengan sampel dengan endorse. Karena sampel dan endorse itu adalah masuk biaya promosi. Kadang-kadang lebih baik kita kasih sampel ke orang atau endorse ke orang dibandingkan kita bayar orang untuk beriklan. Ya kan? Jangan pelit-pelit Bapak Ibu ya. Karena memang pastikan dari misalnya Bapak Ibu produksi sekitar 100 bungkus, pastikan misalnya 10%-nya atau 10 produknya itu merupakan produk sampel atau juga produk endorse ya. Silahkan Bapak Ibu bisa kasih ke siapa yang menurut Bapak Ibu punya pengaruh kuat gitu. Dan orang-orang akan mulai mempromosikan usaha Bapak Ibu kalau mereka suka ya. Jadi kemasan itu nomor satu, tapi yang penentu bukan kemasan ya. Akan tetap satu dia kalau misalnya kita tidak iringi dengan promosi. Gunakan soft dan cover selling lebih banyak dari hard selling. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu ya bedanya soft selling, cover selling, hard selling. Saya nggak akan bahas lebih lanjut, tapi mungkin akan ambil poin-poinnya saja ya, biar bisa sama-sama mengerti. Nah, untuk soft selling, untuk hard selling itu dia penjualan langsung. Penjualan langsung maksudnya dia langsung menjual gitu. Ini ada saya punya produk Han nih, beli enggak gitu kan. Jadi langsung dijual Bapak Ibu ke siapa saja yang kemudian bertemu ya. Kemudian kalau misalnya cover selling itu soft selling dan cover selling lebih ke sesuatu yang mungkin lebih sederhana lah. Dia tidak langsung menjual kepada orang, tapi dia lebih ke merekomendasikan. Nah ini merekomendasikan ini penting Bapak Ibu. Seperti testimoni tadi yang saya katakan. Testimoni itu adalah bagian dari cover selling. Jadi dia tidak menjual, tetapi kemudian dia menjual begitu. Gimana ya caranya ya? Mungkin Bapak Ibu pernah nggak lihat kayak cerita kalau kayak diiringi dengan komedi misalnya, ini ada orang yang kemalingan motor, mohon info kira-kira oli yang bagus untuk motor apa ya gitu. Nah misalnya ada hal-hal yang dibuat sedikit parodi. Nah itu adalah gaya-gaya promosi di mana soft selling dan cover selling lebih banyak daripada hard selling. Hard selling penting Bapak Ibu biar orang strike tahu produk seperti apa yang kita jual, tetapi saya lebih merekomendasikan kita lebih ke soft dan cover selling. Ini pemasaran yang langsung masuk ke keinginan dan istilahnya ke dalam hati mereka. Ada beberapa jenis-jenis pemasaran Bapak Ibu. Kalau hard selling itu dia pay attention, dia langsung pada intinya. Tapi kalau soft dan cover itu mungkin kita bahas next time. Atau kalau ada pertanyaan nanti saya bisa jawab. Nah kemudian yang terakhir adalah pakai gambar dan foto ya, atau foto atau video. Itu menguatkan image Bapak Ibu. Ya, jangan salah, penggunaan gambar dan foto itu berpotensi mengangkat penjualan kita hingga 30-35%. Bapak Ibu mungkin nggak percaya, tapi sebenarnya itu yang terjadi. Coba perhatikan kenapa Facebook itu sangat merekomendasikan ketika kita posting sebuah jualan, dia sangat merekomendasikan untuk menggunakan foto atau gambar. Kenapa? Dari foto dan dari gambar lah konsumen itu bisa tahu detail dari produk kita seperti apa. Karena mereka kalau sekedar macam
seperti yang tadi saya sampaikan ya, soal es krim misalnya yang saya gambarkan. Bisa jadi apa yang saya gambarkan itu tidak sama dengan apa produk yang sebenarnya. Sehingga banyak orang-orang kecewa kalau kayak online shop dan misalnya beli di Facebook, mereka bilang, wah ini ekspektasi nggak sesuai dengan realita. Nah, ini kita harus jaga Bapak Ibu supaya kita tetap pakai gambar atau foto dalam promosi kita. Oke. Nah, ini masuk sesi praktek. Sebenarnya inilah inti dari seluruh sesi ini ya. Tadi itu hanya basic Bapak Ibu. Jadi 5 hal itu hanya basic. Saya pribadi sebenarnya kita lebih senang untuk berdiskusi karena apa yang Bapak Ibu alami tidak semua ini kan lumayan kan, tidak terlalu banyak lah pesertanya. Jadi bisa bebas kita untuk saling sharing Bapak Ibu. Saya belajar dari produk Bapak Ibu juga mungkin bisa mendapatkan sedikit masukan. Nah, di sesi praktek ini mungkin saya minta bantuan dari moderator untuk bisa ada Bapak Ibu yang hadir saat ini bisa mengirimkan gambar produk atau apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan, atau mungkin Bapak Ibu sedang dalam merencanakan produk, silahkan sampaikan di sini, kita studi kasus, kita lihat seperti apa, lalu kemudian yang lain, teman-teman yang lain mungkin bisa ikut memberi masukan, atau juga mungkin bisa belajar dari masukan-masukan yang akan kita berikan. Jadi selama kurang lebih 30 menit sampai 40 menit ke depan, kita akan bahas tuntas ini mengenai masalah langsung sesi praktek. Sekali lagi, kenapa ini penting? Karena ini nanti akan menjadi satu pointer bagi saya bahwa sebenarnya saya sudah berbagai kota saya datangi Bapak Ibu, ternyata memang istilahnya yang membedakan itu bukan produknya Bapak Ibu. Produknya biasanya sama, tapi ternyata caranya dan orang-orangnya berbeda. Ada detail-detail yang berbeda, cukup berbeda. Baik, saya kembalikan ke moderator, saya end screen supaya kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Idrak atas materinya. Jadi materinya ini sengaja dibuat singkat oleh pemateri kita karena pengalaman kemarin-kemarin kita melakukan pelatihan online lebih banyak yang UKM pengen sharing sama pemateri. Jadi hari ini kita buka waktu yang lumayan panjang, 30-40 menit untuk kita sharing pada hari ini ya. Jadi kira-kira kalau ada yang pengen ditanyakan atau ada yang pengen sharing tentang pengalaman mengenai produknya, promosinya, kita persilakan Bapak Ibu. Oke, silakan untuk masuk di chatting atau bisa juga bisa juga pakai fitur angkat tangan ya, gimana kalau di sini ya. Oke, ada yang pengen ditanyakan mungkin? Ada yang pengen sharing? Gimana Bapak Ibu? Tentang produknya, mungkin tentang kemasannya bisa diperlihatkan kepada teman-teman, mungkin kemasannya bagus, bisa jadi rekomendasi juga buat teman-teman di sini untuk bisa meremake lagi kemasan mereka dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu ada yang pengen ditanyakan, silakan. Kita akan buka sesi pertanyaan yang bisa lihat. Oke, Kak Idrak diminta dari Pak Opi bisa lihat poin harga dari yang tadi di screenshot. Poin harga. Oke, ini. Gimana Pak Opi? Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita langsung bisa membuka audionya buat kita bisa sharing. Oke, ada yang pengen ditanyakan atau ada yang pengen sharing, silakan. Gimana Bapak Ibu? Karena alhamdulillah kita diberikan waktu yang panjang ini oleh pemateri kita supaya kita bisa sharing tentang produk kita, mengenai harganya, mengenai inovasinya, mengenai promosinya. Silakan bisa ditanyakan. Cukup menarik kalau kita bahas soal harga ya. Ini mungkin saya ulang sedikit ya untuk poin harga ini. Soal value dibandingkan harga ini penting sekali karena ada satu tips ya, sambil nunggu nih teman-teman bertanya. Saya lebih berharap sebenarnya di pertanyaan sih gitu, karena kan
kita nggak pernah tahu nih apa yang teman-teman hadapi, apa yang teman-teman hadapi di masing-masing usahanya ya. Kita nggak pernah tahu. Karena juga setiap usaha itu kan pasti beda-beda lah ininya, apa yang teman-teman rasakan dan teman-teman situasi dan kondisinya beda-beda. Tapi saran saya untuk soal harga, jangan pernah menurunkan harga Bapak Ibu. Bahkan ketika konsumennya adalah teman kita sendiri atau saudara kita sendiri. Menurunkan harga akan sangat menurunkan value atau nilai dari apa yang kita. Silahkan Bapak Ibu berikan bonus misalnya, tapi tidak dengan penurunan harga. Harga itu baku Bapak Ibu. Sekali Bapak Ibu menurunkan harga, maka berulang kali dia akan datang kembali kepada Bapak Ibu untuk meminta harga yang sama. Seringkali kan seperti itu ya kalau kita lihat. Orang yang kita sudah kasih penurunan harga, tiba-tiba dia bilang, Mas, saya beli lagi ya. Oh iya, tapi harga kemarin ya. Nah ini kan, nah kita udah susah Bapak Ibu untuk menaikkan lagi. Gitu. Kadang-kadang sisi manusia kan nggak enakan, jadi kita wah ini nggak enak nih, nanti kita gimana caranya kita mau menaikkan harga. Nah tapi yang lebih penting adalah value. Value itu yang cukup penting menurut saya karena kita tidak pernah bisa menurunkan nilai. Kalau harga bisa ya, tapi kalau value tadi tidak Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah berkata no kepada konsumen karena ini penting. Kalau misalnya Bapak Ibu bilang ke seseorang untuk oke, kita kasih contoh ya Bapak Ibu, kita kasih sampel. Misalnya Bapak Ibu adalah seorang jasa makeup artist misalnya kan. Nah, tarif Bapak Ibu adalah per orang, misalnya per orang katakanlah 500.000 Bapak Ibu. Kemudian ada yang menawar. Nah, daripada kita menurunkan harga ya kan. Jadi biasanya seseorang langsung bilang, oh tidak bisa ditawar Bapak, silakan Bapak Ibu tidak bisa ditawar, silakan cari artis yang lain gitu. Nah sebenarnya dibandingkan kita bilang seperti itu, lebih baik untuk kita untuk mewawancarai dalam konsumen. Ini penting, kita harus bangun komunikasi dengan konsumen dengan baik. Kita tanyakan kebutuhannya, misalnya dia mau kemana, dia mau apakah dia mau pergi ke pesta, apakah dia mau menghadiri sebuah hajatan, atau apakah dia ingin menghadiri sebuah wisuda, sehingga kita tahu kebutuhannya apa. Lalu dibandingkan kita turunkan harga, kita lebih baik menjelaskan ke dia kenapa harga kita seperti itu. Misalnya begini, Bu, harga kami memang sudah seperti ini karena kami menggunakan produk-produk yang anti alergi misalnya, atau produk kami adalah produk-produk yang akan cocok dengan wajah Bapak Ibu. Nah, saya akan memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian, Ibu misalnya, kami make up dengan sangat baik sehingga ketika menghadiri sebuah hajatan, Ibu juga maksudnya tidak malu dan lebih percaya diri. Nah, lebih baik meyakinkan konsumen seperti itu, tetapi jika misalnya mereka tetap memilih untuk tidak membeli barang kita, tidak masalah. Gitu. Nah, yang pasti adalah kita pribadi harus melihat bahwa diri kita nih dan produk kita ini harus percaya diri dengan nominal dan harga yang sudah kita tentukan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, lebih bagus kalau kita praktek nih. Kalau ada nih relawan, siapa kayak satu orang, saya boleh tanya-tanya ya. Cuman biasanya memang UKM agak malu gitu. Kalau present harganya. Padahal percaya diri dulu Bapak Ibu. Mana tahu di antara orang-orang yang sekarang sedang hadir meeting, itu ada yang kemudian bisa untuk jadi mitra kita ke depan. Ya mana tahu ya. Ya namanya rezeki ya kadang-kadang. Oke, ada pertanyaan Pak Idrak dari Pak Opi Alexander. Bagaimana menyesuaikan harga dengan nilai value dari sebuah hasil kreatif yang pembuatannya bahannya tentunya hanya dari barang-barang bekas? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Silakan Kak. Pak Idrak. Oke, baik. Pak Opi Alexander Dungio ya. Bagaimana menyesuaikan harga dengan nilai value dari sebuah hasil kreatif yang pembuatan bahannya tentunya hanya dari barang-barang bekas. Saya pikir ini penting Bapak Ibu. Kenapa tadi saya menekankan di value? Sekali lagi value, harga nggak penting. Karena kalau kita menekankannya di kalau kita menekankannya di harga, maka sudah pasti kita akan kehilangan value. Ya kan? Kayak ini tadi barang-barang bekas, maka udah pasti ya barang-barang bekas stok yang akan dihargai. Tapi nilainya, yang kreativitasnya itu tidak bisa diukur dengan barang-barang seperti itu. Contoh, misalnya lukisan. Kan kalau mau hitung ya, cat
cat akrilik berapa sih, kemudian kanvas berapa, kemudian bingkai frame-nya berapa. Nah, paling nggak sampai 500.000 lah untuk semuanya. Tapi kenapa sebuah lukisan itu dijual dengan harga yang fantastis, yang kita sendiri, wah ini kok lukisan mahal banget, bisa sampai jutaan bahkan ratusan juta harga sebuah lukisan. Kenapa? Karena dia tidak menjual lukisan dan bahan bakunya, tidak. Dia menjual value-nya, nilainya yang dijual. Kreativitasnya, originalitasnya, itulah yang dijual. Itu semua meningkatkan, benar-benar meningkatkan dari harga bahan bekas. Ya kan? Orang tidak akan peduli lagi dengan soal barang bekas, tapi yang pasti dia value-nya itu harus sesuai dengan apa yang kita yang kita tampilkan, Bapak Ibu. Dan kemudian soal value ini dia sebenarnya dia akan menemukan orang yang tepat. Dia tidak bisa dihargai oleh semua orang, Bapak Ibu. Contoh, saya lihat banyak beredar cerita ini di internet beberapa bulan belakangan soal coba kamu bawa jam tangan ini ke tukang jam tangan kan. Kalau bawa jam tangan ini nah semua orang yang ditawari berbeda-beda cara menawar jam tangannya, tergantung dari siapa orang yang ditawari. Jadi value ini dia akan mengikuti orang. Kalau orang tidak hobi dengan lukisan misalnya, itu pasti mereka akan melihat itu sebagai bahan baku dan tidak akan membelinya. Nah, jangan pusing dengan orang seperti ini, Bapak Ibu. Jangan habiskan waktu dengan konsumen yang tidak menghargai nilai. Silahkan pindah, masih banyak konsumen lain, Bapak Ibu. Contoh ya, kalau kita main di bisnis, sekarang ini saya pribadi baru 2 bulan ini sedang mengembangkan satu bisnis baru yang kaitannya sama hobi. Nah, karena saya mengerti, kalau kita hobi, harga itu nggak jadi soal, Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa kalau kita main dan kita ketemu dengan konsumen yang tepat, maka harga tak lagi jadi masalah. Ya kan? Jadi mengolah bahan bekas itu jangan pikir bahan bekasnya, tapi nilai yang ditanamkan di situ. Tapi sekali lagi, dia harus worth it ya, harus seimbang, harus sesuai. Kalau misalnya sebuah barang bekas lalu kita olah biasa saja, tidak ada hal yang wah di situ yang bisa menaikkan value, maka bisa dipastikan bahwa barang kita tidak akan laku ataupun tidak akan punya banyak peminat. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, moderator lanjut. Terima kasih, mantap. Ya, silakan Pak Opi kalau ada tanggapan. Silakan. Ya, sangat luar biasa. Jadi harus Gorontalo ini, Pak. Gorontalo. Ya, itu ya. Oke, silakan. Jo, silakan. Orang hanya melihat bahan-barangnya. Sebenarnya yang harus diajukan hasil kreatifnya juga itu. Kebanyakan orang tentunya hanya melihat barang-barangnya itu, untuk sebuah hasil kreatif lah. Betul, Pak. Setuju, Pak. Kalau mungkin Pak Opi pernah dengar istilah Blue Ocean sama Red Ocean. Nah, ini penting ini untuk orang-orang yang bekerja, misalnya seperti Pak Opi yang kita jualannya itu jualan nilainya, jualan value-nya. Nah, Blue Ocean dan Red Ocean itu adalah dua samudera pemasaran yang sangat berbeda. Red Ocean itu adalah di mana kumpulan orang banyak sekali, populer ya. Ini red, itu udah katakan red, yang udah memang benar-benar semua orang, semua pemasar, semua produk menargetkan ke orang-orang ini, ke orang-orang banyak lah istilahnya, ke 80% orang-orang ini. Itu namanya Red Ocean. Nah, Blue Ocean adalah samudera yang di tengah lautan, yang ternyata lebih banyak orang di situ. Ya kan? Ternyata lebih banyak orang di situ. Nah, kadang-kadang kita terlalu pusing, terlalu bergelut di Red Ocean. Artinya begini, misalnya jualan kita adalah barang-barang seni. Kita terlalu pusing bagaimana caranya orang-orang sekitar rumah atau orang kompleks atau orang di kota kita itu bisa membeli produk kita. Nah, itu kita terlalu pusing dengan sehingga kita tidak pernah menemukan orang yang tepat. Mungkin ada 1-2 orang. Nah, karena kita main di kemungkinan-kemungkinan yang terlalu besar, Bapak Ibu. Jadi, saran saya keluar dari situ, jangan terlalu perhatikan hal itu, lalu melangkah ke Blue Ocean, melangkah ke satu jenis pemasaran yang lebih luas. Ya kan? Melangkah ke jenis pemasaran yang lebih luas sehingga kita bisa bertemu orang-orang baru. Salah satu jembatan ke Blue Ocean adalah internet. Nah, cobalah pasarkan produk-produk kesenian kita melalui internet. Suatu saat kita akan ketemu, masuk di grup-grup atau forum-forum yang sehobi dengan itu. Kemudian coba pasarkan, berulang kali. Kita pasti akan ketemu dengan orang-orang yang tepat akan membeli produk kita. Gitu ya. Tapi sekali lagi,
kita tidak boleh melihat produk kita juga hanya dari sisi kita. Ini biasanya kekurangannya kalau di produk seni ya. Kebanyakan kita menilai bahwa ini sudah oke, udah luar biasa. Kita membutuhkan masukan dari orang lain. Ini untuk produk seni, untuk menambahkan nilai value. Dan yang paling penting dari seni, sekali lagi, itu adalah soal detail. Kapan kita kehilangan detail, kita kehilangan, kita tidak bisa lagi berjualan atau nilai produk kita segera turun. Ya, jadi saya pikir saya selalu mendukung UKM-UKM yang bergerak di sektor seni itu biasanya lebih lebih susah ditebak. Lebih susah ditebak itu dia akan menemui satu fluktuasi yang cukup menarik. Biasanya tiba-tiba rendah, tahu-tahu ketika hobinya naik, tiba-tiba langsung naik drastis pemesanannya. Tapi dibutuhkan memang kesabaran, promosi yang tepat, jangan pernah mengharapkan orang-orang yang tidak tepat datang ke toko kita. Saya punya teman, dia beroperasi hanya di basementnya, tidak pernah buka toko, tapi penjualan barang-barang seninya itu mencapai ratusan juta per tahun, itu karena dia menemui orang-orang yang tepat. Ya, jadi saya menyarankan di produk apapun kita, temui orang-orang yang tepat. Jangan paksakan setiap orang menyukai produk kita, tidak semua. Kita hanya perlu menemukan beberapa orang yang tepat, kemudian orang itu yang akan menjadi loyalis atau orang yang akan terus kembali membeli produk kita. Oke, lanjut moderator. Oke, ada yang pengen bertanya langsung. Ini ada beberapa orang, Kak Edra. Oke, kita jawab dulu yang pertama ya. Ada yang chatting nih, mau nanya langsung tapi takut ribut karena lagi nyala kompresor. Pertanyaannya gini, Kak Edra. Apa saja Kak yang perlu dicantumkan di dalam kemasan stiker produk kita? Apakah FB, IG, nomor handphone juga perlu sekalian dicantumkan? Masalahnya stiker yang punya saya itu berbeda dengan yang di mall dan di pasaran. Seperti toko-toko yang saya titipkan di mall, kalau yang di mall saya nggak cantumkan nomor handphone, tapi ada FB-nya, ada IG-nya. Apa saja kira-kira yang perlu dicantumkan Kak intinya agar informasinya bisa jelas di stikernya itu? Oke, baik Ibu Isma ya. Ini saran ya, untuk semua produk kita, jenis kemasan kita tidak boleh sama sekali berbeda. Mau itu yang kita titip di mall, mau itu yang kita titip di kios, mau itu yang kita titip di warung depan rumah, atau mau kita titip di rumah teman, itu kita tidak boleh membedakan jenis kemasannya. Kenapa? Kemasan ini krusial. Orang-orang yang sering membeli produk kita, mereka akan terbiasa dengan kemasan. Mereka tidak ingin dibedakan karena kemasan, gitu loh. Mereka tidak ingin karena mereka membeli di warung, beda kemasannya dengan mereka membeli di mall. Kadang-kadang ini juga soal ego. Konsumen itu, makanya orang sering bilang, konsumen itu ada raja. Kenapa ya? Karena ego konsumen itu memang cukup tinggi ya Bapak-Ibu. Komplainnya juga paling sering nih kalau konsumen. Saya pribadi konsumen kalau misalnya beda, saya mengkhawatirkan bahwa nanti ini akan menjadi perlakuannya berbeda. Mentang-mentang di mall, terus ada ininya, kalau nggak di mall, nggak ada stikernya. Jadi samain aja semua Bapak-Ibu, samain stikernya, terserah mau seperti apa modelnya, tapi kalau bagus desainnya simple, supaya lebih elegan, dan mungkin nanti untuk kemasan nih Bapak Ibu, jangan beda-bedakan ya. Harga boleh beda, sama seperti kita lihat Coca-Cola di bandara. Nah itu karena perlakuan pajak dan pembelian kenyamanan ketika kita berbelanja di mall berbeda dengan ketika kita berbelanja di warung biasa. Nah jadi jangan bedakan kemasan. Saran saya jangan bedakan. Tetap samakan aja kemasannya. Taruh informasi yang jelas. Sebenarnya memberikan nomor handphone itu kurang cocok untuk kemasan. Saya pribadi lebih senang ketika misalnya dia hanya ada FB-nya dan IG-nya. Kenapa? Nomor handphone ini dia data yang kita miliki yang paling cepat berubah, Bapak Ibu. Bisa hilang, bisa berubah, bisa kita ganti. Nah, sebenarnya paling bagus untuk penjual-penjual sekarang itu menaruhnya hanya IG atau FB. Jadi bukan nomor telepon. Nanti ketika mereka chat di IG atau di FB baru kita kasih nomor telepon. Nah, tapi ada juga yang menaruh nomor teleponnya ya tidak masalah. Yang penting dia bisa menjamin bahwa nomor itu punya dia dan itu misalnya berpindah tangan, handphonenya hilang atau lain sebagainya, dia masih bisa mengakses nomor itu kembali. Misalnya didaftarkan dengan nama dia.
Karena dulu itu banyak orang mendaftar nomor handphone itu pakai nama asal-asalan, nomor KTP asal-asalan, sehingga ketika hilang perangkatnya maka nomor itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini juga terjadi pada saya beberapa kali Bapak Ibu. Bahkan email juga sering seperti itu. Saya lupa passwordnya dan nomor konfirmasi SMS-nya ada di nomor yang sudah hilang. Nah, jadi penting untuk kita menyamakan semua satu produk kita. Saya izin share screen, ini saya lihat di internet ya. Ini untuk kemasan ya, mudah-mudahan nanti bisa membantu juga teman-teman. Oke, ini ada 2 kemasan tadi saya lihat. Ini ya, ini 1, kemudian yang ini yang 2. Artinya ini sama-sama keripik pisang dan sama-sama kemasannya menarik, ya kan? Kalau kita lihat sama-sama ya, kalau kita bedah nih fotonya. Nah, paling bagus nih kalau saya bedah punya Bapak Ibu supaya enak langsung tahu koreksinya di mana ya. Tapi kalau memang ini ya bisa lah nanti japri-japrian saja atau bisa di grup atau bisa chat pribadi boleh juga nanti kita kemas ya. Nah, 2 kemasan ini hampir sama, menarik lagi kan kalau kita lihat nih. Detailnya kan ada logo halalnya, ada snacknya kan. Keripik pisang, gambar pisang. Kemudian di sini dikasih stiker transparan, ini pesan khusus nih untuk biar orang bisa lihat nih di dalamnya seperti apa. Tapi ini hanya berlaku bagi kemasan-kemasan yang tidak masalah terkena sinar matahari langsung, karena ini bisa dipajang di depan sinar matahari dan ini bisa rusak, ya. Ada yang tidak bisa dan mereka harus pakai aluminium, ya kan. Nah, tapi yang bisa gini ya boleh juga. Nah, ini ada keterangan-keterangannya, beratnya, diproduksi oleh dan lain sebagainya. Ini bagus kan kalau kita lihat ingredients-nya. Nah, ini juga bagus nih, simple. Malah kalau saya lebih suka yang ini. Kenapa? Informasinya simple nih, banyak ruang kosong nih, warna kuning. Warna kuning itu menyiratkan pisang ya, kita tahu pasti pisang identik dengan warna kuning. Lalu dibandingkan ini yang sama-sama pakai stiker transparan dia dibuat modelnya seperti pisang. Nah, inilah kreativitas Bapak Ibu. Ya. Itu kenapa saya bilang tadi, detailing itu mahal. Detailing itu, ini kemasan sama-sama bagus, tapi detail di sini menjadi lebih mahal karena dia mampu membentuk itu stiker plastik transparan itu bukan sekedar menjadi view bagi orang untuk melihat seperti ini, tetapi dibuat modelnya bentuk pisang sehingga dari jauh saya nggak perlu membaca namanya, dari jauh aja udah kelihatan misalnya Zanana itu sudah identik dengan banana yang artinya pisang. Tapi kalau saya ada di toko kemudian melihat produk ini dari jauh, saya udah kenal bahwa produk ini pasti keripik pisang, ya kan? Simple Bapak Ibu. Kemasan merepresentasikan apa yang produk yang kita miliki. Nah, seperti ini. Kalau ini mungkin saya mendekat sedikit baru lihat, oh ini keripik pisang toh. Gitu. Tapi sebenarnya kalau ada produk Bapak Ibu itu lebih bagus gitu. Karena kita bisa langsung bedah di sini ya. Tapi ini hanya sekedar pembanding singkat aja. Intinya adalah kalau kita kembali ke pertanyaan tadi dari Ibu Isma ya. Silakan Bu, mau seperti apa desainnya? Bisa. Nah, ini ya, saya ambil waktu 10 menit ya. Ini mungkin teman-teman yang mau bertanya udah banyak, tapi karena kita lagi bahas soal kemasan nih, sedikit aja ya. Ini loh Bapak Ibu, saya kasih tahu rahasianya ya. Sebenarnya ini rahasianya bagi yang sudah punya atau belum punya, silakan bisa diakses di namanya canva.com. Ya kan? Canva.com itu adalah web untuk mendesain semua yang kita punya Bapak Ibu. Dan ini sangat simpel penggunanya. Saya kasih lihat sedikit. Misalnya Bapak Ibu mau buat postingan di Instagram atau media sosial atau apa pemasaran misalnya, tinggal diklik aja pemasaran, kiriman Facebook misalnya Bapak Ibu mau posting kiriman Facebook ya, tinggal diklik, nanti akan ada semua kategori-kategori. Bentar, kita bisa cari di sini. Misalnya kemasan atau kalau bahasa Inggrisnya packaging. Oke, kita hapus saja. Kita cari yang cepat aja. Kiriman Instagram. Nah, kita lihat ini. Nah, ini kan ada banyak nih. Ini banyak yang bisa tinggal kita langsung edit Bapak Ibu tanpa perlu diapa-apain lagi. Ya kan? Contoh ini soal makanan ya. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Ini cara yang paling mudah. Kita ambil satu. Kayak screen-nya nggak muncul kayak. Halo. Halo Kak. Screen-nya Oke, saya nggak share muncul. screen lagi ya.
screen ya, screen. Oke. Oke, Iya. muncul nggak? Oke, muncul ya. Jadi ini tadi yang Canva. Sampai di sini ya, mudah-mudahan masih muncul. Oke, ini kayak ini ya. Kita desainnya gampang sekali Bapak Ibu. Masukkan aja ini, tik, klik. Kemudian muncul. Nah, ini kita bisa rubah semau kita. Kita bisa rubah ini menjadi nasi goreng. Nah, ini tools desain yang sangat simple Bapak Ibu. Nanti kita bisa belajar sesi khusus. Gambarnya juga bisa kita ganti. Misalnya gambarnya kita mau ganti dengan makanan lain. Tinggal kita search di sini. Kita masukkan gambarnya, teng. Langsung ya. Cuman internetnya kurang stabil ya. Kalau internet stabil bagus banget nih. Bisa lihat langsung semuanya. Oke Bapak Ibu, intinya ini adalah tools yang bisa kita langsung download di sini. Kita bisa langsung unduh untuk kemudian kita download dan kita pasarkan. Jadi ini adalah tools yang menurut saya saya sendiri senang sekali pakai tools ini karena dia sangat simple, tidak perlu program, tidak perlu install di mana. Dari handphone pun bisa. Dari handphone lebih bagus malah. Tinggal install namanya Canva, maka kita bisa langsung menggunakannya untuk mendesain berbagai kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan desain atau kebutuhan kemasan. Tapi itu untuk beginner ya, untuk orang-orang yang mungkin masih mulai belajar desain. Oke, itu aja. Ada pertanyaan lain? Waduh, banyak banget pertanyaan. Oke, mungkin ada pertanyaan yang pengen langsung disampaikan ini dari Ibu Sidaryani karena udah angkat tangan dari tadi ini. Ibu Sidaryani, dipersilakan Ibu. Bagaimana, ada yang pengen di-sharing? Silakan. Silakan Ibu. Saya punya produk jahe instan, minuman instan. Kemasannya begini nih. Bagaimana menanggapi kritik dan saran dari konsumen yang berbeda-beda. Di antara 10 itu tanggapannya berbeda semua, yang ada positif dan negatif. Yang terutama soal rasanya. Halo? Suaranya ada Bu, suaranya ada Bu, jelas. Ya Bu, jelas Bu, jelas kedengaran. Lanjut Bu. Contohnya ini ada yang salah satunya ada yang bilang kemanisan, kurang pedas. Terus tuh ada yang bilang pas, ada yang bilang pedasnya kurang, manisnya pas. Jadi apakah kita harus mengikuti selera mereka, sementara yang di antara mereka itu ada yang bilang pas dan cocok. Gimana tuh Pak? Oke, baik Ibu Sidaryani ya. Terima kasih Bu. Kemasannya bagus Bu kalau saya lihat ya. Secara jelas bagus lah. Konsep desainnya simple juga dan mungkin sudah terkandung informasi stiker di atasnya, jadi sudah tahu berbagai halnya ya. Ini kan produk minuman ini. Jadi saya pikir kemasan begini sekarang banyak dijual, tinggal ditambahin stiker, tinggal kita pilih aja yang bagus seperti apa. Nah, terkait dengan selera konsumen, Bu, memang beda-beda. Kalau kita ngikutin semua selera konsumen, ya kita nggak bakal bisa membuat produk, Bapak Ibu. Karena kan susah ya kalau kita mengikuti satu produk, satu saran dari konsumen, kemudian langsung kita jadikan itu sebagai satu hal yang baku untuk merubah produk kita. Sebaiknya jangan, Bapak Ibu, jangan. Konsumen itu punya hak untuk memilih, tapi juga sebagai pengusaha kita juga punya hak untuk membuat produk. Nah, boleh Bapak Ibu ketika konsumen menyarankan, nah maka saya bilang sebaiknya dengarkan konsumen dan catat. Dan kemudian sering-seringlah berdiskusi dengan konsumen. Ketika mereka bilang, oh ini kurang gini, ya belum tentu kita rubah. Begini ya Bapak Ibu, kadang-kadang itu semacam ada video di YouTube, tapi saya nggak bisa putar karena jaringannya kurang bagus. Tapi ada satu social experiment yang pernah dilakukan oleh orang di luar, tentang bagaimana seseorang menanggapi sebuah makanan.
Jadi di satu, saya jelaskan aja ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mendeskripsikannya. Mereka punya 2 nampan, masing-masing isi coklat. Nah, mereka di coklat itu, masing-masing coklat itu coklat yang sama. Mereka hanya bagi 2, kan ada coklat yang batangan gitu loh Bapak Ibu. Dipotong-potong, coklatnya sama. Tidak beda, sama jenis produknya. Tapi kemudian di coklat yang nampan A, itu ditaruh harga $5. Di coklat nampan B ditaruh harga $50. Lalu diminta orang-orang datang untuk taste, membedakan yang mana yang lebih enak. Dan semua orang yang mengetes itu memberikan pendapat yang sama, bahwa coklat yang harga $50 jauh lebih enak dibandingkan coklat yang $5. Nah, ini sosial eksperimen yang bagus karena itu artinya orang-orang tuh kadang sudah tersugesti dengan harga. Mentang-mentang harga bagus, ya kita langsung patokan bahwa ini enak, Bapak Ibu. Nah, Ibu coba lakukan, Ibu Sidayani coba namanya lakukan blank experience lah kalau kita katakan. Jangan Ibu yang diskusi langsung dengan konsumen, edarin aja gitu, misalnya anak Ibu atau tetangga atau ada teman yang bisa bantu untuk kasih semacam kertas yang sudah Ibu tulis di situ apa-apa yang perlu kelebihan dan kekurangannya, apa perlu dikurangi, apa perlu dilebihkan. Diedarkan sama orang-orang yang banyak. 10 orang saya pikir tidak akan mewakili dari 100 orang konsumen Ibu. Edarkan sebanyak ini juga sekalian promosi. Nah, kadang-kadang kita juga promosinya kayak gitu, Ibu. Jadi kita seolah-olah sedang survei nih, padahal sedang promosi sebenarnya. Nah, tapi sekali lagi kalau menyangkut harga sebaiknya jangan diturunkan. Setiap orang tuh berhak dengan ide mereka masing-masing, dengan selera mereka masing-masing. Tapi saya pribadi menyarankan kalau saya lihat sekilas produk itu sudah bagus. Nah, jangan terlalu mendengarkan konsumen, kecuali memang, dan jangan juga terlalu mendengarkan diri sendiri ya. Kadang-kadang diri sendiri juga udah terlalu excited dengan produk sendiri, sehingga lupa bahwa sebenarnya ini kurang bagus memang ya, harus ada yang ditambahkan atau harus ada yang dikurangi. Dengarkan pendapat mayoritas orang. Ya. Kalau Ibu ketemu dengan 20 orang, dengarkan pendapat mayoritas mereka, lalu ubah sedikit-sedikit. Jangan ubah sekaligus, karena Ibu beresiko kehilangan konsumen yang sebelumnya sudah langganan dengan minuman itu. Ya kan? Kalau di istilahnya itu aklamasi. Aklamasi itu proses di mana perubahan dilakukan sedikit demi sedikit sehingga konsumen terbiasa. Ketika dibilang kurang pedas, jangan langsung Ibu tambahkan pedas banget, jangan. Tingkatkan sedikit, ya kan? Tingkatkan beberapa gram sampai kemudian mencapai rasa yang Ibu rasa itu yang paling pas. Tapi sekali lagi, konsumen tuh selalu harus didengarkan. Mau apapun yang mereka sarankan, terima aja Bu, ya kan? Kan mereka konsumen. Ya kan? Seperti saya bilang tadi, masalah coklat ini hanya masalah coklat. Ada seseorang yang yang sosial eksperimen berikut yang saya lihat, makanannya apa kurang apa? Oh, kurang pedas. Bentar ya Pak, dia ke belakang pura-pura diolah gitu, padahal nggak diapa-apain, dikembalikan lagi. Gimana Pak kalau sekarang? Oh, sekarang udah lebih bagus gitu. Jadi kadang-kadang itu hanya sugesti dari konsumen, tapi selalu dengarkan dengarkan pendapat yang paling banyak. Karena kadang-kadang pendapat yang paling, jangan sampai gara-gara 1-2 orang yang kemudian memberikan masukan yang seolah-olah itu seperti kritikan, kemudian membuat kita berubah semua tekstur dan pola kita di dalam suatu produk. Tidak gampang Bu melakukan perubahan, seperti saya bilang tadi di bagian inovasi, kita perlu berinovasi tapi jangan terlalu cepat. Nanti konsumen kaget, kita pun kaget. Malah kita meresikokan produk kita yang selama ini. Ingat Bapak Ibu, kita nggak punya modal yang cukup besar untuk mengulang lagi dari awal. Maka pikirkan dengan matang, dengarkan masukan dari banyak orang. Itu Ibu Sidaryani ya, semoga membantu ya. Sukses sama usahanya. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Oke, ini pertanyaan di chatting. Moderator kita. Halo, cek. Silakan. Ya. Oke, dari Alias Situbondo, bagaimana cara agar konsumen tetap konsisten untuk membeli produk kita? Awalnya saya titip produk di satu toko dan permintaannya sangat banyak, 50-100 pieces. Seiring berjalannya waktu, ternyata permintaannya menurun. Bagaimana kira-kira mengatasi hal ini? Halo, Kaidrak. Halo, Kaidrak. Cek. Halo, cek. Oke. Oke, ya.
untuk menjaga konsumen loyalis itu memang Bu Alia ya tidak gampang ya. Ini juga sering terjadi. Nah, makanya saya bilang kalau kita menemui penurunan permintaan, halo cek, kedengaran host? Ya, cek. Halo, cek. Gimana? Udah ya kedengaran ya? Ya, Iya, sorry iya. baru saya switch lagi ke WiFi. Sudah semakin bagus. Oke. Kita kembali ke Ibu Alia ya. Bu, saya menyarankan untuk breakdown atau mengurai masalah-masalahnya gitu. Jadi dilihat dulu dari secara internal dan eksternalnya ada apa, karena tidak selalu faktor internal, tapi bisa jadi ada faktor eksternal. Misalnya toko yang permintaannya banyak ternyata telah menemukan satu produk kompetitor yang harganya jauh lebih murah dan rasanya hampir sama gitu. Jadi kita lihat dulu eksternalnya seperti apa. Kalau dari internal kita tidak ada perubahan, misalnya tidak ada perubahan rasa, bahan baku, kemasan, atau supply, kemudian tetap ada penurunan, maka kita perlu melihat dari faktor eksternalnya. Dari faktor eksternal bisa macam-macam, bisa produk kompetitor yang masuk, bisa permintaan yang memang lagi menurun, atau memang pasarnya sedang tidak bagus. Nah, saran saya ke Ibu Alia, coba toko lain, gitu. Coba toko lain. Makanya saya bilang 500, 150 sampai 100 itu luar biasa. Itu sebenarnya sudah banyak banget bagi sebuah UMKM ya. Kumpulkan testimoni, buat sebuah profil, perbaiki kemasan, lalu coba tawarkan ke konsumen lain. Kadang-kadang kalau sudah mulai turun satu popularitas dari sebuah produk, kita itulah tanda yang paling jelas saat melakukan inovasi. Itu tanda yang paling jelas sebelum kita melakukan inovasi adalah produk kita demand-nya sudah mulai turun. Kita harus push lagi dengan satu inovasi baru. Misalnya varian rasa yang berbeda atau kemasan yang kita perbarui. Nah, ini penting untuk mengangkat lagi popularitas dari produk kita. Ya, jadi Ibu, saya sarankan seperti itu supaya nanti bisa dikembangkan lagi. Karena ini penting sekali bagi kita di usaha-usaha kecil untuk tetap berada di ingatan konsumen. Jangan sampai hilang, tapi tetap berada di ingatan. Ya, saatnya inovasi. Mungkin ini sudah pertanda bahwa Ibu sudah harus bisa inovasi. Saya harap membantu, tapi kalau lebih detail saya pengen tahu sih apa eksternalnya, apa internalnya. Tapi sementara itu dulu. Silakan host. Oke, 2 pertanyaan terakhir ya. Ini dari Ibu Yanti. Mungkin Ibu Yanti bisa disampaikan langsung, mungkin agak lebih bagus mengenai kopi ini. Saya mau bertanya Pak memiliki usaha kopi. Ada Ibu Yantinya? Silakan kalau mau bertanya langsung sama pemateri, dipersilakan. Ibu Yanti Mayasari dari Rejang Lebong. Kayaknya orangnya lagi out kayaknya. Saya nggak baca ada nama Yanti ya. Kita next ya. Kita next, ini pertanyaan dari Ibu Yesi. Ibu Yesi ada nggak? Dumai, apakah kita perlu cantumkan alamat lengkap di stiker kemasan untuk dititipkan di produk reseller? Kira-kira bagaimana untuk mempertanyakan? Oke, ya ini saya juga baca juga ya. Bu, untuk kecuali kita mungkin sebuah pabrik besar, sebaiknya hindari untuk memberikan alamat lengkap di stiker. Makanya saya bilang tadi kayak alamat lengkap sama foto ketika nomor ketika itu memang benar-benar tidak perlu dibutuhkan, maka sebaiknya jangan ya. Karena kenapa? Kemasan itu seperti saya bilang, saya mewakili konsumen misalnya. Saya ingin melihat kemasan itu dari segi ingredients-nya seperti apa. Kemudian cara kelolanya seperti apa. Kemasannya bagus tidak? Rasanya enak tidak? Nah, mengetahui di mana alamat kita itu tidak akan mengangkat value apapun. Ya kan? Dengan kita taruh alamat lengkap kita nggak akan mengangkat value apapun. Bahkan mungkin di satu sisi bisa meresikukan. Seperti saya bilang,
Kalau ibu-ibu sering belanja online, saya tahu beberapa mungkin juga sering belanja online. Ketika kita chat ada pembelajaran toko online yang sudah ribuan pengikut, kemudian produknya sudah terjual ribuan, tapi ketika kita chat, Pak, saya boleh mampir ke tempatnya nggak? Misalnya satu kota. Pak, ini ada toko fisiknya nggak? Saya boleh mampir nggak biar saya bisa pilih langsung? Apa yang rata-rata kita dapatkan jawaban dari para reseller atau para online shopper itu adalah, maaf Bu, kami hanya buka toko online. Kami nggak punya toko fisik. Nah, sebenarnya itu adalah cara mempertahankan value mereka. Karena kita nggak pernah tahu, siapa tahu dia hanya reseller juga. Artinya, rumahnya itu bukan sebuah pusat produksi yang sesuai dengan ekspektasi dari orang. Gitu. Mungkin itu cuma tempat persinggahan. Nah, Bapak Ibu jangan pernah, menurut saya itu tidak terlalu penting. Kalau ada alamat website itu bagus. Kalau Bapak Ibu punya website, taruh aja alamat website. Memberikan alamat lengkap mungkin tidak harus, tapi memberikan semacam kecamatan atau kotanya, misalnya produknya adalah produk domestik, produk yang lokal, misalnya oleh-oleh khusus, snack khusus, misalnya ubi dari daerah ini yang terkenal ubinya enak-enak. Tulis saja nama kecamatan dan kabupaten, tapi tidak perlu mencantumkan alamat lengkap. Gitu. Ketika ada pertanyaan atau ketika dia ingin membeli dalam bentuk borongan, maka bisa ada nomor telepon atau alamat-alamat Instagram dan Facebook. Ya. Dan untuk mempertahankan daya beli orang pada produk kita, banyak produk sejenis ya. Ini lanjutan dari pertanyaan Ibu Yesi. Menurut saya jangan kita pertahankan daya beli orang. Kita harus senantiasa tingkatkan. Karena kalau kita pertahankan di situ ada risiko untuk penurunan. Nah, kita harus tingkatkan semua apa yang bisa kita lakukan untuk konsumen. Nah, produk sejenis tidak akan, makanya saya bilang tadi, karena rata-rata orang kan mainnya di red ocean, di mana yang sudah banyak orang di situ. Nah, kemudian kita di situ juga kita nangkringnya ya. Di situ juga produk kita ya, keluarkan dari situ. Kita cari produk-produk orang-orang yang memang benar-benar tepat bagi apa yang produk yang kita punya. Ya. Jadi tidak boleh kita melihat kompetitor sebagai cara kita untuk mengembangkan diri. Itu tidak penting Bapak Ibu ya. Banyak produk sejenis boleh jadi, tapi kita harus fokus ke produk kita. Nah, fokusnya seorang pengusaha di produk dia sendiri itu akan menjaga mental dia juga. Karena ini soal mental juga Bapak Ibu. Kadang-kadang ketika masuk pengusaha besar, mental kita langsung drop. Atau ketika masuk kompetitor yang punya modal besar, wah kita langsung, wah ini gimana mempertahankan produk ya kan? Susah rasanya mempertahankan produk. Nah, saran saya adalah fokus dengan produk kita, mulai dari apa yang paling normal, dan jangan pernah memaksakan diri. Karena memaksakan diri, biasanya kita berakhir di hutang, biasanya kita berakhir di menggadaikan aset-aset kita atau menjual aset-aset kita untuk meningkatkan produk. Mulailah dari bawah, step by step, sampai kemudian kita berkembang menjadi lebih bagus. Jadi tetap konsumen oriented ya, tetap kita memperhatikan bagaimana pendapat dari konsumen, jangan memperhatikan bagaimana pendapat dari kompetitor atau bagaimana kompetitor. Karena kompetitor sudah pasti akan menjatuhkan usaha Anda atau sudah pasti akan menguasai pasar, mencoba menguasai pasar. Karena kita pun begitu Bapak Ibu. Kita pun begitu. Sebagai orang yang punya produk, kita ingin produk kita paling naik di pasaran. Sementara Bapak Ibu, marketing itu namanya zero sum game. Apa artinya? Artinya dia hanya 1:1. Saya tidak mungkin mengkonsumsi 3 produk keripik pisang sekaligus, ya kan? Saya hanya mengkonsumsi 1 produk keripik pisang yang saya makan sampai habis. Jadi saya tidak mengkonsumsi langsung 3 sekaligus ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah zero sum game. Artinya satu konsumen hanya untuk 1 produk. Jangan coba menguasai semuanya. Ya kan? Cukup kita meyakinkan konsumen yang tepat, maka dia akan berulang kali membeli produk yang sama. Contoh kayak istri saya, dia punya snack favorit yang mau saya ganti dengan yang lebih enak menurut saya, itu tidak boleh menurut dia. Mau saya ganti yang lebih mahal, dia nggak peduli gitu. Yang penting dia sudah ada 1 produk favorit yang setiap kali dia mau nitip pasti itu produknya. Jadi itu pentingnya kita mempertahankan konsumen yang loyal, tidak perlu memperhatikan kompetitor. Karena di zero sum game ini kita hanya mencari kuantitas yang paling banyak dengan mengangkat kualitas dari produk kita. Kira-kira itu. Ibu Yesi, semoga membantu. Oke, terakhir mungkin dari Ibu Elizabeth, karena Ibu Elizabeth dari tadi angkat tangan nih. Ibu Elizabeth, ini juga bisa Ibu Elizabeth mau kasih contoh produknya. Silakan untuk Ibu Elizabeth, kita persilakan. Terima kasih Pak Ical ya.
Ya. Bertanya untuk pemateri. Kan kemasan saya itu kan seperti ini. Yang untuk stik keju. Untuk stik keju. Nah, ini produk saya ini kan ada 5 varian rasa. Pertanyaan saya, apakah setiap kemasan itu saya stikernya itu harus berubah? Misalnya stik keju. Terus kalau untuk rasa ikan cakalang harus berubah juga. Apa harus cuman tertera hanya untuk varian rasa saja yang ditulis ini, terus untuk 1 stiker? Atau 5 rasa, 5 macam stiker? Mohon petunjuk, Pak. Materi Pak itu. Baik. Itu lihat produk Ibu, saya rasa udah pengen beli, Bu. Kalau dekat tuh saya datang, Bu. Mudah-mudahan Ibu ada toko online ya. Kayaknya ingat banget, Bu ya. Oke, oke, saya teralihkan dengan produk Ibu karena saya lihat juga produknya diproduksi higienis ya. Salut lah ya. Sebenarnya kalau sudah di skala seperti ini sih saya nggak bisa banyak komen. Cuman menurut saya ya kalau Ibu sudah punya produknya dan sudah ada di pasaran, menurut saya ya tidak masalah. Ya kan, tidak usah ganti lagi. Sudah seperti itu ya, karena pasar sudah tahu. Tapi kalau Ibu membutuhkan inovasi, saran saya adalah produknya satu desain, warnanya dibedakan, ya kan? Warnanya atau warna background-nya atau misalnya yang untuk keju warna background-nya kuning, untuk varian rasa rumput laut warnanya hijau, untuk ikan cakalang warnanya agak silver mungkin. Jadi untuk konsumen itu biar otaknya tuh bekerjanya iya benar. Jadi main desainnya itu sama. Jadi satu desain utamanya itu benar-benar cuman ada satu, patternnya satu. Tapi kemudian dibedakan menurut jenisnya masing-masing. Warnanya saja, misalnya warnanya atau ada tulisannya. Tapi sebaiknya saya sih kalau lihat pasaran Bu, rata-rata sih orang mainnya warna. Kenapa? Itu adalah hal yang dilihat dari jauh. Lalu ketika mereka mendekat, mereka melihat varian rasanya. Jadi desainnya sama saja. A, B, C, D desainnya sama, tapi warna background-nya masing-masing beda. Lalu semisal yang kayak keju tadi Bu bisa saya lihat sedikit. Jadi hanya nama Ibu aja dibesarin. Nah, kayak ini kan. Stik keju yang namanya mana Bu ini ya? Sinamang. Ya, nama sinamang aja tuh yang dibesarin, lalu yang variannya dikecilin tuh, kejunya kecil, terus gambar animasi kejunya juga dikecilkan, ya kan, animasi keju. Jadi yang terlihat adalah brandnya, sinamangnya itu yang menjadi pusat dari orang ketika melihat produk Ibu. Nah, soal variannya mereka akan pilih, oh warna hijau deh, ambil. Misalnya gini Bu, Ibu bayangkan Ibu nitip ke suami deh misalnya, Pak tolong beli ini ya, sinamang yang rasa rumput laut atau rasa ikan ya. Oh iya, yang bagaimana itu? Nanti kalau tidak dititipkan dengan warna, suami itu biasanya malas untuk lihat-lihat lagi dia punya keterangan. Langsung aja yang warna hijau. Nah, ibu pernah lihat sampo nggak? Nah, sampo-sampo itu kan semua desainnya sama, tapi kandungannya yang berbeda. Misalnya yang untuk lebih cool mentol, lebih natural, lebih lebih mungkin ada herbalnya, itu dibedakan menurut warna. Ya, satu produk agar orang kenal, satu desain agar orang kenal, tapi dibedakan menurut warna aksennya dan keterangan di bawahnya. Ya, jadi ini udah bagus sekali Bu. Kalau ada toko online-nya bisa japri ke saya. Siap. Mantap Bu, ya semoga. Tapi ini hanya terjadi kalau Ibu mengalami penurunan ya Bu ya, penurunan permintaan. Kalau sudah banyak, sebaiknya jangan, karena nanti akan berpengaruh ke konsumen. Ya kan? Kalau masih banyak permintaan, saya yakin sekarang mungkin masih banyak. Tapi kalau Ibu butuh inovasi, maka rubahlah seperti itu. Ya. Oh iya, siap. Makasih Bu. Makasih. Ya, makasih. Lanjut moderator. Cek. Oke, terima kasih Kak Idra. Oke, ini kita sudah melewati waktunya. Terima kasih, masih banyak sekali pertanyaan tentunya. Oke, kita bakalan kasih kesempatan ini dibuka dari pemateri. Jika ada yang butuh masukan, koreksi mengenai desain produknya, bisa di-chatting langsung sama pematerinya. Kira-kira apa-apa saja yang bisa diberi saran dari pemateri, silakan untuk japri foto produknya ke pemateri, nanti
pemateri bakalan kasih masukan dan saran kepada Oke, Bapak sekalian. Mungkin sorry, begitu. moderator, saya potong sedikit. Gimana? Satu lagi yang mungkin tanggung yang paling bawah nih, bagus nih contoh kasusnya. Ibu Riza Ayu, masih ada nggak orangnya? Masih ada nggak? Ibu siapa? Masih ada, ya masih ada. Usahanya bergerak di bidang dekorasi event, kerjasama dengan MUA, fotografer, artis. Contoh tadi sudah saya lakukan. Bagaimana cara memberikan pemahaman lagi kepada klien yang ngotot mau pakai jasa kita, namun masih tetap mau diskon. Padahal untuk promo atau diskon sudah ada jadwalnya. Oke, silakan. Oke Bu, jangan kasih lah ya. Memang ada prinsip yang mengatakan jangan bilang no ke konsumen ya. Jangan konsumen itu jangan ditolak maunya apa. Tapi kita bisa komunikasikan. Contohnya begini, biasanya saya sih meyakinkan konsumen seperti itu sih, misalnya apalagi produk jasa ya, ini agak cocok karena saya juga main di produk jasa. Kliennya ngotot, ya kan? Ayolah Mbak, minta diskon dong, ini harga saya seperti ini. Misalnya dia mau kawin ya, misalnya dia mau wedding. Misalnya yang dia mau minta diskon adalah kalau lihat di sini, muanya misalnya, mua. Mbak, ayolah diskon, ini anggaran saya cuma sekitar 2 juta atau 1,5 juta untuk satu kali makeup artist untuk pernikahan. Boleh nggak didiskon jadi 1 juta aja, soalnya anggarannya hanya seperti ini. Nah Bu, jangan menurunkan harga. Panggil konsumennya, ini tipsnya ya. Duduk bersama lalu katakan, Mbak, ini kan wedding ya. Wedding ini kan pernikahan yang sekali seumur hidup. Mbak pasti mengharapkan hanya sekali seumur hidup. Nah, kami sudah menyediakan makeup artist yang memang sudah sangat profesional, yang mampu membuat momen ini menjadi lebih bagus dengan makeup yang bagus, Mbak. Kalau Mbak minta diskon, kami nanti dapatnya makeup artist yang tidak bagus dan nanti berpengaruh ke hasilnya. Nah, saya menyarankan apakah Mbak pengen hari spesial ini menjadi hari yang terbaik atau hari yang buruk bagi Mbak. Nah, jadi Bapak Ibu tipsnya adalah kembalikan pilihan ke konsumen. Kembalikan. Nah, suruh mereka memilih. Jadi jangan bebannya di kita, jangan. Biarkan mereka yang pusing memikirkan, kembalikan beban ke mereka. Jangan menurunkan harga sama sekali ya. Jadi sampaikan, beri mereka pilihan. Mbak mau ini momen yang paling berharga karena ini wedding, atau Mbak mau ini momen rusak hanya karena 2 minggu Mbak dikomentari soal makeup. Mau nggak? Ketika sudah pulang ke rumah terus ada orang upload atau ada orang komentar di belakang yang nggak bagus kan soal video makeupnya, di mana sih kok makeupnya kayak begitu banget ya. Nah, kita lebih baik meyakinkan konsumen seperti itu dibandingkan kita menurunkan harga. Semisal pada akhirnya dia memilih mua lain, ya nggak masalah, ya kan? Kita tidak boleh menurunkan harga kita. Nanti dia akan bawa cerita seperti ini ke orang lain. Pakai mua apa? Oh, pakai mua A. Kenapa nggak pakai mua yang satu kali dengan event? Ya, soalnya kemahalan. Oh, kenapa mahal? Ya, soalnya mereka pakai makeup artist yang seperti ini dan mereka kualitasnya bagus banget. Nah, sementara anggaran saya nggak mampu. Jadi, tempatkan problem atau masalahnya ke konsumen kita. Biarkan mereka pulang stres, gitu ya kan? Ini tipsnya. Biarkan kalau mereka nggak jadi membeli, setidaknya mereka pulang dengan bawa pemikiran bahwa menyesal saya nggak beli. Misal saya nggak ngambil paket ya. Jadi Bu Riza, jangan menurunkan harga, berikan penjelasan ke konsumen, yakinkan mereka bahwa ini momen loh, ini momen. Kita nggak sekedar make up untuk arisan atau make up untuk ulang tahun. Ini make up untuk pernikahan. Sehingga sangat penting mendapatkan impresi yang sangat bagus, ketika di foto juga sangat bagus karena ini momen yang mengabadi. Nah, Ibu mau dikenang seperti apa pernikahan ini, silahkan dipikirkan. Yang pasti kami menawarkan produk seperti ini dan tidak ada pengurangan harga. Oke, kita sepakat Bapak Ibu ya untuk mengangkat citra UMKM, jangan kurangi harga, tapi tekniknya yang kita perbaiki, caranya yang kita perbaiki, sehingga bisa mengangkat nilai penjualan kita sekaligus bisa mengangkat harga kita. Sekian dari saya, terima kasih Isal, terima kasih Bapak Ibu semua. Silahkan lanjutkan di kolom komentar atau nanti di chatting, boleh juga. Kapan saya ada waktu saya bisa balas. Yang pasti saya berharap banyak bahwa kali ini, pandemi kali ini, UMKM harus survive juga. Ya. Yep. Saya rasa ini dengan melihat semua apa yang dilakukan juga kepada Rumah BUMN Bone Bolango yang setiap minggunya selalu aktif dengan UMKM ini, saya menaruh apresiasi yang luar biasa besar. Dan semoga Bapak Ibu yang ada di Gorontalo jangan lewatkan untuk main ke Rumah BUMN Bone Bolango, karena di situ banyak sekali bantuan-bantuan baik dalam segi mentoring begini yang penting, juga mungkin bantuan-bantuan lain yang diperlukan.
Terima kasih, Rumah BUMN. Keren. Terima kasih Kak Idra atas materinya hari ini sangat luar biasa sekali. Untuk Bapak Ibu yang pengen bertanya lagi, silakan kita terbuka di grup dan di pemateri sudah menyampaikan tadi. Bisa juga di chatting langsung. Insya Allah ketika Bapak pemateri ada waktunya bisa dibalas langsung. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk mengikuti pelatihan online yang dibuat oleh Rumah BUMN yang lain selain dari Bone Bolango, ada juga yang lain. Ada 29 Rumah BUMN yang setiap bulannya mengadakan pelatihan yang tentunya sangat bermanfaat dan materinya bervariatif sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak pemateri Kak Idra, sangat luar biasa. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga buat Bapak Ibu peserta yang selalu setia hadir di meeting di materi online dari Rumah BUMN. Terima kasih banyak. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir kita aktifkan dulu fotonya, layarnya kita mau foto bareng ya. Jangan dulu dimatikan. Kita foto bareng dulu Bapak Ibu. Oke, foto bareng dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Ntar, sabar. Bapak Ibu, sabar, tunggu dulu, jangan dulu di close. Print screen-nya lagi bermasalah ini. Mungkin disiap-siap dulu ya. Tunggu, oke. Sabar Bapak Ibu. Oke. Siap-siap ya semuanya. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. Bentar ya. 1, 2. Oke, terima kasih. Thank you semuanya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum Terima kasih Rumah BUMN. Terima kasih Pertamina. Bye-bye. Semoga sukses semua usahanya ya. Barakallah ya. Assalamualaikum. Nanti akan dikirim lagunya di grup kalau ada yang pengen dengar. Terima kasih. Buatkanlah untuk kami. Siap. Kirim fotonya ya lewat WhatsApp. Ya. Semua yang Bunda.